Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua narasumber kita yang akan membedah tema diskusi kami pada kesempatan kali ini, yaitu mampukah Anies Baswedan melawan koalisi Jokowi? Dan untuk membahas ini, saya langsung memperkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama, akademisi muda kita dari Universitas Negeri Makassar. Beliau seorang analis sosial politik dari Universitas Negeri Makassar, Dinda Sofian Tamrin. Waalaikumsalam Dinda, sehat? Waalaikumsalam. Dan di sebelah kiri saya langsung perkenalkan Bapak Marsuki Basri, pemerhati politik kita dari Kota Makassar. Assalamualaikum Pak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat IPISO, saya mulai mempertanyakan kepada Pak Marsuki Basri. Seperti apa kinerja Anies dalam kacamata Pak Marsuki Basri selama memimpin DKI sampai saat ini? Begini, Pak Anies itu paling tidak untuk menilai kinerja, saya melihat orang yang sangat memiliki komitmen untuk memenuhi janji-janji politik. Kita lihat dari janji-janji politik pada saat kampanye Pilgub, hampir semua yang dijanjikan itu telah diimplementasikan. Walaupun mungkin di sana sini ada satu dua yang belum memuaskan, belum maksimal. Tapi ada satu hal yang sangat menonjol, dari sudut transportasi. Kita lihat bahwa program Jaklingko itu luar biasa dan sangat membantu, bahkan karena kesuksesan di bidang ini membawa Jakarta masuk dalam kategori kota yang sangat baik untuk standar internasional. Itu untuk sementara. Sebelum saya ke Dinda Sofian, apakah dalam kinerja Pak Anies tidak ada jasa-jasa Ahok atau misalnya program Ahok yang beliau lanjutkan dalam kacamata Pak Marsuki? Begini, khusus untuk melihat dalam masalah transportasi, pastilah ada peran Ahok di situ. Namun bagaimanapun harus diakui bahwa orang yang melanjutkan program itu adalah Pak Anies. Pak Ahok memang sebagai orang yang pencetus beberapa ide yang sekarang dijalankan oleh Pak Anies. Tapi harus diakui bahwa memang Pak Anies lah yang tampil untuk mengeksekusi program itu. Baik. Membuka dari Pak Marsuki Basri, sahabat dan sobat IPISO, saya ke Dinda Sofian dulu. Pertanyaan sama. Apa yang terlihat di mata Dinda Sofian dalam kinerja Pak Anies? Atau berkaitan dengan kinerja Pak Anies hingga saat ini? Ya, sekira ini pertanyaan yang butuh pengukuran yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi. Dan tentu ukuran-ukuran yang kita pakai tidak bisa dari persepsi yang pro sama Anies. Begitu juga tidak bisa, saya kira, mengukur kinerja Anies dari yang tidak suka Anies Baswedan. Dan begitu banyak saya kira juga pendapat-pendapat semacam ini yang menjadi konsumsi publik untuk mengukur suatu kinerja. Hemat saya secara ilmiah bahwa ukuran-ukuran semacam ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Olehnya itu kita kembali kepada ukuran-ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan, apa yang dijanjikan Anies sebelum mencalonkan jadi gubernur, dan bagaimana mengukur atau mengevaluasi berbagai macam janji-janji politik di masa itu. Misalkan saya tidak dalam rangka sebagai akademisi, tentunya tidak dalam rangka bicara di posisi
pro ataupun tidak. Itu persoalan kesimpulan nantinya. Tapi hemat saya ada berbagai macam plus minus gitu. Ya. Yang saya lihat janji-janji besar yang maksud saya menjadi yang paling banyak diucapkan pada masa kampanye itu masih belum terrealisasi dengan baik, misalkan DP 0 rupiah dan penanganan banjir. Dan memang sangat beresiko sebenarnya kalau Jakarta, setiap calon di Jakarta itu berjanji tentang banjir gitu. Sangat beresiko dan itu kan sangat bisa diukur gitu dan fakta empiris. Jadi hemat saya kita kembali kepada data, ya, ukuran-ukuran yang tentunya tidak berlandas kepada orang yang suka ataupun tidak suka sama Anies. Kira begitu. Baik, pembuka dari Dinda Sopyan Tamrin dalam memulai diskusi. Kita kembangkan. Karena kita berbicara sosok Anies dikaitkan dengan kontestasi 2024. Tentu yang paling pertama yang harus kita ukur adalah komunikasi politik seorang Anies Baswedan, Pak Marzuki, Dinda Sopyan. Seperti apa komunikasi politik Anies saat ini dalam memulai langkah-langkah politiknya menuju 2024? Apakah dalam kapasitas ingin bertahan sebagai calon gubernur atau dalam kapasitas ingin bersaing menuju RI 2 atau RI 1? Saya mulai dari Pak Marzuki. Kalau saya melihat kembali lagi ini sifatnya pemerhati. Saya melihat ada kecenderungan penilaian masyarakat banyak yang menghendaki agar beliau maju. Tapi secara pribadi, saya menganggap bahwa itu perjuangan yang sangat berat. Berat ya? Berat sekali. Mengingat pertama, beliau tidak punya partai. Kita tahu betul itu. Dari segi kemampuan personal, memang beliau cukup mumpuni. Tapi jangan lupa bahwa kemampuan yang luar biasa saja tidak cukup. Kita harus didukung partai, dan beliau tidak punya itu. Itu yang menjadi masalah. Sehingga saya menilai bahwa kemungkinan besar untuk pribadinya komunikasi yang dia bangun untuk ke arah sana, secara pribadi saya tidak melihat itu. Apalagi beliau sendiri pernah mengatakan bahwa saya tidak mungkin akan berhadapan dengan orang yang memberi saya peluang maju. Nah, itu pernah dia ucapkan bahkan berkali-kali, baik di media maupun di sosmed, sering sekali beliau ucapkan itu. Nah, itu yang saya lihat, sehingga saya menganggap bahwa agak berat. Kalaupun dia disukai, tapi kendaraan politik tidak ada. Mau kemana? Itu. Baik, pendalaman dari Pak Marzuki, sahabat dan sobat Tipiso. Saya langsung ke Dinda Sopyan. Pertanyaan soal komunikasi politik, karena berbicara sebuah kontestasi politik nasional, hal yang pertama yang harus betul-betul diperhatikan oleh seorang figur adalah komunikasi politik. Karena komunikasi politik itu sangat erat kaitannya dengan partai politik, koalisi politik, dan dukungan politik. Berbicara koalisi, kan ada dua, koalisi partai, koalisi tokoh, koalisi elit, dukungan parpol, ya dukungan pemodal. Seperti apa model komunikasi Pak Anies di mata Dinda Sopyan? Ya, terima kasih Kak. Saya kira ini pertanyaan yang menarik, dan hemat saya dalam realitas komunikasi dalam fenomena politik itu untuk konteks hari ini itu tidak sulit untuk di tracking istilahnya, tidak sulit untuk diketahui, karena bisa saya itu dilacak dari ucapan atau publikasi media sosial, juga bisa di tracking dari pemberitaan atau perjumpaan secara langsung. Nah, olehnya itu sekarang kalau yang ditanyakan sejauh mana komunikasi politik Anies kira-kira dalam upayanya untuk persiapkan diri, kira-kira membuka jalan, kira-kira begitu. Nah, yang harus dijawab seberapa banyak teks yang menunjukkan Anies mengucapkan itu gitu, sebagai bentuk memberikan sinyal kepada publik dia membutuhkan dukungan atau semacam perhatian dari publik. Ini kan bisa dilacak semua sebenarnya. Nah, yang kita temukan beberapa misalnya pernyataan Anies justru enggan gitu. Dan saya kira itu sangat normatif bahwa setiap kepala daerah ketika ditanya tentang apakah Anda punya niatan untuk maju di Pilpres, bukan hanya Anies, saya kira Ganjar pun ketika ditanya meskipun
diusulkan berkali-kali, disembunyikan. Secara normatif dia menyatakan bahwa saya mau fokus urus DKI atau saya mau fokus urus Jawa Tengah. Meskipun itu terdengar moralis gitu, hemat saya tetap politis. Karena itu menunjukkan bahwa itu satu bentuk kepemimpinan dan tanggung jawab, dan itu satu indikator layak untuk dipilih, gitu kira-kira begitu. Jadi hemat saya perlu diperiksa, perlu diperiksa pernyataan-pernyataan Pak Anies yang berkaitan dengan nuansa itu. Dan ini kita sebenarnya sekarang banyak aplikasi yang bisa melacak itu kecenderungan bahasa Pak Anies mengarah kemana sih sebenarnya, apakah ke GUP atau ke Pilpres. Iya, baik. Saya kembangkan lagi, Dinda. Tentu kalau kita berbicara tentang komunikasi politik, betul rata-rata saya lihat masih malu-malu kucing. Ya, betul. Saya juga memantau komunikasi politik Pak Anies terkait Pilpres itu cenderung normatif. Tetapi kan bukan lagi rahasia bahwa figur saat ini yang dianggap adalah tokoh yang dipersiapkan atau diinginkan kelompok-kelompok oposisi atau kelompok-kelompok yang anti pemerintah atau tidak sepaham dengan pemerintah itu saat ini itu jatuh pada sosok seorang Pak Anies Baswedan. Dan kalau dilihat seperti apa Pak Anies menyambut tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok ini, kelihatannya sinyal ke mereka itu sangat jelas bahwa dia siap untuk menampung aspirasi itu dan menjadi perwakilan dari kelompok-kelompok ini. Nah, sejauh ini efektifkah pola-pola yang dibangun Pak Anies ini dalam komunikasi politik menuju Pilpres, karena dia harus berhadapan dengan koalisi pemerintah? Iya, sekarang kita mulai lebih mendalam sih Kak Diri tentang mengukur apa efektif cara Pak Anies hari ini dalam rangka persiapkan dirinya untuk Pilpres. Nah, hemat saya bahwa sangat penting untuk melihat apa-apa yang telah dilakukan Anies dalam rangka persiapkan dirinya, kemana arah kebijakan. Karena begini, saya melihat bahwa sebenarnya tanpa melakukan apapun, kita punya histori politik dalam kontestasi pemilihan. Kepala daerah selalu punya plus sebenarnya. Dan presiden kita hari ini tuh karirnya dari situ. Betul. Salah satu indikator yang melemahkan sebenarnya Prabowo kemarin kan tidak pernah dieksekutif. Dan hemat saya ini poin yang besar. Tetapi tidak bisa juga kita pungkiri fakta politik bahwa Anies sangat personal. Gitu. Nama Anies mencuat itu ketika orang bicara soal figur. Yeah. Tapi kalau orang bicara tentang kans itu hal yang lain. Gitu. Dan pertarungan politik bukan pertarungan figur semata, tapi pertarungan kans. Gitu. Nanti saya coba uraikan lebih lanjut, Kadir, itu tentang saya mencoba untuk menggunakan nanti pandangannya Pierre Bourdieu, pemetaan gitu. Terkait dengan tema saya kira menarik tentang mampukah, tapi itu kesimpulan nanti saya coba akan petakan terpenuhi nggak habitus kali modal, 4 modal menurut Bourdieu kali arena dan apa peluangnya Anies. Itu bisa sekali sebenarnya. Ketika indikator-indikator kita penuhi, itu baru kita bisa katakan bahwa Anies layak atau tidak untuk bertarung, bukan layak sebagai figur. Baik. Pendalaman dari Dinda Sofyan sangat menarik, sahabat dan sobat Ipiso. Saya ke Pak Marsuki lagi. Pak Marsuki, Pak Anies ini suka atau tidak suka terposisikan sebagai tokoh oposisi. Dan tokoh-tokoh oposisi yang kelihatannya tidak srek atau tidak ketemu dengan gerakan warna politik Jokowi dan koalisi Jokowi, sebut saja Pak Amin Rais, Pak JK, dan gerbong Pak JK, itu secara terang-terangan memperlihatkan dukungan ke Anies. Dan kacamata saya melihat bahwa Pak JK saat ini memposisikan diri sebagai oposisi di pemerintah. Apakah secara dini Anies menempatkan posisi pada tokoh-tokoh yang dalam tanda kutip terposisikan, terpersepsikan bahwa dia oposisi dari Jokowi atau pemerintah Jokowi, itu tidak blunder bagi Anies karena otomatis membuka keram pertarungan secara terbuka dengan kubu pemerintah, Pak Maksud? Kalau saya melihatnya justru terbalik. Ya. Saya melihat bahwa sosok Anies ini dalam menjual dirinya, menjual personalitinya ke masyarakat. Justru dia tidak melihat 2024 sebagai momentum. Iya. Saya justru melihat bahwa momentum untuk dia sesudah 2024. Satu, dari segi usia dia masih muda. Mas Bud. Dilihat Baru dari 50 tahunan. personal,
intelektualitas sangat mumpuni. Tapi jangan lupa, kembali lagi saya katakan bahwa kemampuan itu saja tidak cukup. Nah sekarang, dengan banyaknya dukungan dari beberapa tokoh yang sangat terkenal dan besar, itu saja tidak cukup. Mari kita lihat JK bisa mendorong partai apa? Pak Amin Rais bisa mendorong partai apa untuk mendukung Anies? Itu semua tidak cukup. Karena harus kita akui fakta di Indonesia bahwa tanpa gerbong, sehebat apapun kita, tidak ada apa-apanya. Itu yang saya lihat. Sehingga saya memandang bahwa dia memposisikan dirinya seperti gaya yang diperlihatkan hari ini. Itu tujuannya bukan untuk 2024. Tapi justru sesudah itu, karena sesudah itu akan banyak sekali terbuka peluang. Dia juga bisa masih banyak waktu untuk membuka komunikasi politik dengan beberapa partai. Artinya saat ini beliau hanya test on the waters, dalam arti kata melihat apakah ada celah dia melawan rezim saat ini atau harus melewati, Pak Marzuki ya. Kalau saya cenderung melihat dia harus melewati. Dia harus melewati. Karena kalau dia tidak melewati, ini sama saja dengan menggarami air laut. Dia tidak punya peluang sama sekali. Kecuali ada hal yang luar biasa terjadi sebelum 2024. Baik. Itu pandangan saya. Baik. Sahabat dan sobat Tipiso, pendalaman dari Pak Marzuki sangat menarik. Beliau melihat bahwa justru Anies harus menjadikan momen saat ini untuk apalagi persiapan jangka panjang ya. Karena ada memang potensi Anies akan kesulitan melewati momen dalam waktu dekat ini karena faktor-faktor pendukung yang tidak kuat ya. Saya ke Dinda Sofian. Dengan memposisikan diri sebagai tokoh oposisi dan secara terbuka ingin melawan Jokowi, apakah itu membuat Anies kansnya untuk tampil di 2024 itu kecil atau besar? Dalam arti kata sudah tepatkah pola-pola itu? Ya, tentu sangat beresiko menurut saya. Ya, karena Anies itu akan parkir di tahun depan bulan Oktober kalau tidak salah, akan parkir. Dan itu nanti salah satu salah satu bagian unsur dalam rumus yang tidak terpenuhi yakni arena. Dia kehilangan panggung untuk empowerment, memberdayakan dirinya, memampukan dirinya istilahnya guidance dalam memainkan ruang-ruang politik. Nah, tadi pertanyaan Kak Dir tentang bagaimana ketika Anies memilih pemosisian dirinya bahwa secara terang-terangan dia mencoba untuk melawan ataupun bahasa halusnya yang seharusnya mencoba untuk bertarung ya dengan kekuatan yang dimiliki oleh koalisi pemerintah kira begitu. Saya kira sangat sulit dan hemat saya hampir tidak bisa berbuat apa-apa ketika itu dilakukan. Gitu. Hemat saya ketika ada peluang Anies harus pintar masuk berkomunikasi ke jalur itu. Kenapa? Karena justru struktur yang paling empowerment nanti sampai di titik akhir itu ya kita tidak bisa pungkiri milik pemerintah gitu. Dan tidak bisa dipungkiri Jokowi sedikit banyak pasti masih punya kepentingan dan masih sampai berakhir Pilpres 2024 Jokowi masih ada gitu. Justru Anies sudah parkir lebih dulu dan absen selama 2 tahun tanpa panggung politik itu saya kira itu justru sangat melemahkan peluang Anies. Dan coba kita tracking sebenarnya datanya dari beberapa bulan terakhir. Kalau kita lihat kurvanya, coba kita lihat di Google Trend itu, istilah atau pencarian searching tentang Anies itu mulai menurun dari bulan Agustus sampai bulan hari ini gitu. Artinya apa? Ada semacam sudah ada geliat secara keseluruhan peta politik Indonesia. Nah, hemat saya Anies itu mencuat sebelumnya karena yang lain ini belum terlalu bergerak. Nah, kalau mereka bergerak tentu harus besar bagi Anies. Kenapa? Karena itu tadi kembali ke Pak Marzuki tadi, dia tidak punya partai. Mesin apa yang kira-kira mau digerakkan Anies? Relawan yang baru-baru ini deklarasi saya kira tidak cukup gitu. Dan energinya jauh lebih kecil dibanding energi Jokowers pada saat itu. Kira-kira begitu dulu pengantar. Baik. Sahabat dan sahabat Tipiso. Memang kalau kita melihat pola komunikasi ke Anies yang cenderung malu-malu dan belum bersikap secara terang benderang terkait dirinya, karena saya pikir itu juga akan membuat kelompok-kelompok posisi dan tokoh-tokoh posisi itu menjadi ragu ya. Kenapa? Karena sampai hari ini kan Anies belum mengatakan saya siap menjadi figur Anda untuk menjadi antitesa dari pemerintah. Dan
menyatukan kekuatan untuk mengalahkan pemerintah. Itu tidak seharusnya itu harus dia lakukan ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah kehadiran tokoh-tokoh di belakang Anies ini dalam tanda kutip tidak membawa efek ke Anies? Ya, Sebentar, kembangkan dulu sedikit. iya. Saya kira persoalan bahwa Anies memang sangat membutuhkan orang-orang besar di belakangnya. Dan saya kira kita bisa lacak siapa-siapa yang cenderung ke Anies gitu. Kalau kita buka peta kembali lembaran pilkada di DKI kemarin, kita tahu betul. Iya. Dan apakah kelompok itu masih solid sampai hari ini? Dan faktanya kan tidak. Bahkan bisa dibilang kocar kacir gitu. Dan ini menjadi catatan yang menjadi penilaian publik gitu. Hemat saya Anies unggul pada masa itu diuntungkan dalam hal konteks permainan politik identitas pada saat itu, ya kan? Dan hemat saya justru yang muncul hari ini sudah ada semacam awareness, ada kesadaran untuk melawan politik identitas. Jadi kalau Anies masih bermain di wilayah itu, hemat saya sangat beresiko. Ada berbagai macam kelompok-kelompok sosial keagamaan yang resisten dengan itu dan menguat gitu. Taruhlah kita sebut misalkan NU, ya kira begitu. Dan saya kira lagi-lagi kalau misalnya kita mau program menyebut Pak JK misalkan terang-terangan di belakang Anies, itu juga tidak terlalu menguntungkan ya mas saya. Di Makassar saja kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya. Saya ini nama-nama yang dipinjam Anies nanti yang bisa membackup mas saya juga masih apa ya? Saya mau sebut sulit bersaing dengan tokoh-tokoh segar yang saya kira siap fight betul di kelompok-kelompok di koalisi pemerintah. Saya kira itu. Baik, sahabat dan sobat, makin menarik diskusinya dengan dua narasumber kita. Saya ke Pak Marzuki lagi. Pak Marzuki, ini di 2024, apakah dukungan dari elit-elit TNI itu sangat dibutuhkan oleh seorang figur? Karena kalau dilihat Anies sampai hari ini, dukungan dari kelompok ini masih belum terlihat ya. Justru kelompok-kelompok ini lebih banyak bermain di figur-figur yang dekat dengan kekuasaan. Nah, apakah komunikasi politik Anies ke sana sampai hari ini belum terlihat dan gimana ya membahasakan? Apakah Anies ketika misalnya berada pada lingkaran DKI satu lagi 2024 peluang itu masih terbuka dalam kacamata Pak Marzuki atau itu pun belum tentu aman? Kalau saya lihat justru TNI yang menahan diri, karena tentu TNI itu cukup berperan dalam setiap kontestasi. Dia bisa mewarnai, tetapi dalam hal ini tentu dia masih harus melihat figur Anies, orang-orang yang di belakang dia siapa. Jangan lupa bahwa seperti yang tadi disampaikan Anda Sofian ya, bahwa politik identitas itu masih sangat kental, tapi jangan juga lupa bahwa Islamophobia itu sangat-sangat luar biasa, dan untuk mematikan langkah Anies itu bukan hal yang susah. Indonesia itu orang bilang segala cara ditempuh untuk menghambat. Kemudian melihat momentum seperti yang disampaikan bahwa Anies itu kalau tidak memanfaatkan momentum ini dia akan parkir. Saya bilang tidak ada satupun orang yang tahu apa yang akan terjadi besok. Kita lihat Anies sebelum masuk ke kekuasaan, Anies bukan siapa-siapa. Anies rektor di Paramadina, dan dia tidak dikenal orang. Dia menjadi dikenal orang pada saat dia masuk tim 7. Ya. Itu mulai. Nah, di sini tentu peran media juga bukan hal yang kecil. Nah, kembali saya bilang bahwa momentum seperti ini bisa saja terjadi. Artinya seorang Anies yang kalau saya ibaratkan seorang pesilat yang tahu serba segala jurus, tentu bisa memainkan peran kalau dia menginginkan sesuatu. Ya, tentu dia tahulah bagaimana cara untuk mencapai apa yang dia mau. Itu yang saya lihat. Kalau diukur dari segi target, misalnya anggaplah Anies sadar diri
tidak bisa bersaing di kontestasi nasional dan kembali di DKI 2024. Potensi dan peluang dia di situ masih terlihatkah? Atau juga itu akan sangat berefek pada Anies karena sudah terlanjur yang membangun sebuah gerakan antitesa dari pemerintah saat ini, Pak Marsuki? Kalau saya melihat peluang untuk maju di DKI itu jauh lebih terbuka dibandingkan dengan maju di 2024. Justru kalau dia bisa maju pada periode kedua di DKI, itu membuka peluang yang luar biasa untuk 2029. Yes. Tapi potensi menang masih sangat terbuka dalam kacamata Pak Marsuki. Kalau saya lihat tingkat kepuasan masyarakat, memang saya tidak memiliki data, tapi saya punya teman di berbagai daerah, terus di Jakarta. Itu biasa kalau kita ajak diskusi, rata-rata mereka senang. Sebagian besar masyarakat senang. Artinya peluang tetap terbuka ya ketika dia hanya kembali pada DKI 1 untuk periode kedua. Pak Marsuki ya. Saya ke Dinda Sofyan lagi. Bagaimana cara Anies atau jurus-jurus apa yang harus Anies lakukan untuk bisa memecah koalisi Jokowi? Karena kita juga tidak bisa menafikan, Dinda, jangan sampai koalisi Jokowi juga akan pecah mendekati kontestasi 2024. Kacamata Dinda, pola-pola seperti apa yang harus dibangun Anies? Apakah dia sejak dini masuk ke partai politik dalam arti kata salah satu partai besar yang ada di lingkaran Jokowi, atau hanya mempersiapkan diri sebagai 02 dan menawarkan diri kepada koalisi Jokowi dalam arti kata tokoh-tokoh yang ada di lingkaran Jokowi yang ingin maju dalam kontestasi nasional sebagai RI 1? Ya, ada tadi satu alternatif menarik yang disampaikan Pak Marsuki tadi, bahwa kalau mau amannya lirik di Pilgub DKI gitu. Dengan catatan dia juga harus tepat mengambil keputusan politik pada siapa dia harus berkolaborasi mengambil presnya. Kalaupun misalkan tidak tepat siapa partner atau dia masuk pada klan atau kelompok yang mana, juga akan sulit saya rasa. Tidak juga serta-merta bahwa akan terbuka di Pilgub. Hemat saya sangat berpengaruh lingkar mana dia berkomunikasi dan di mana dia direstui gitu. Nah, kalau tadi Kak Dir selalu mengantar bahwa dia resisten terhadap pemerintah, ini resiko dan komunikasi politik yang buruk hemat saya. Karena sampai hari ini tidak bisa dipungkiri perhatian publik terhadap atau keyakinan publik terhadap kekuatan politik pemerintah itu sangat kuat. Hampir semua yang menjadi oposisi di masa lalu itu masuk ke pemerintahan, kira-kira begitu. Betul. Jadi kalau Anies yang dulu satu barisan dengan Prabowo misalkan itu berani melawan pemerintah, ya saya kira tambah memperkecil peluangnya. Jadi di DKI pun akan kesulitan kalau keputusan komunikasi politiknya keliru, kira-kira itu. Dan saya sedikit ingin semacam tadi Kadir bertanya soal apa yang harus dilakukan Anies kira-kira ke depan untuk memuluskan, kira-kira begitu. Nah, kita berbasis data pertama bahwa hampir semua lembaga survei yang survei di bulan Juli, September sampai Agustus bahkan Oktober itu Anies tidak pernah memuncaki semua survei. Mulai dari Kompas, saya lihat Kompas itu ada di Prabowo dia ada di angka 13 sama dengan Ganjar persis, Anies ada di angka 9, sekian 9,6. Selalu urutan ketiga. Ya, di indikator politik Anies ada di urutan ketiga juga 14,6. Prabowo jauh di atas itu ada 26,2 gitu. Selanjutnya Semersi 30 untuk Prabowo, sekian. Ganjar itu 29, Anies 25. Dan semua termasuk carta politika LSI itu semua Anies tidak pernah memuncak. Itu dalam artian partai-partai dan semua struktur politik ini belum terbentuk secara matang. Nah, kalau ini terbentuk Anies semakin tertinggal saya kira. Apalagi tadi saya sampaikan dari awal bahwa dia akan parkir dia kehilangan panggung gitu. Dan tanpa panggung dalam politik itu saya kira tidak bisa. Saya kira itu kan. Baik. Bagaimana kalau misalnya ada beberapa pendapat analis yang mengatakan Anies kalau mau lulus baik itu di DKI 1, RI 2 atau RI 1, sebaiknya sejak dini masuk partai Golkar atau partai Nasdem, partai yang punya cukup kursi untuk bisa menjadi modal awal. Apakah itu bisa menjadi solusi, Pak Marsuki?
Eh, salah satu solusi memang harus dia lakukan dengan memilih menjadi anggota salah satu partai. Tetapi jangan lupa bahwa pilihan itu juga bukan tanpa risiko. Sehingga apapun langkah yang diambil, mestilah dilakukan dengan sangat hati-hati, sangat cermat. Karena Anies ini populer di masyarakat, tapi tidak punya kekuatan politik apa-apa. Nah, ini beresiko. Jadi kalau dia mau mengambil satu keputusan politis, betul-betul dia harus cermat, berhitung sekali. Karena sekali salah langkah, habis selesai. Apalagi momentumnya nanti kalau misalnya dia parkir semakin susah. Baik. Dida Sopyan, ada juga banyak pandangan dari pengamat-pengamat kita, analis politik kita, bahwa potensi Jokowi dan Mega juga itu untuk berbeda pilihan itu juga sangat terbuka. Karena kalau dilihat dari komunikasi politik yang terbangun di lingkaran kekuasaan, kelihatannya memaksakan Prabowo Puan ini kan cukup keras dorongan ini ya dari kedua belah pihak. Itu cukup ditolak oleh kubu Jokowi. Dalam arti kata kelihatannya Jokowi sudah memiliki calon tertentu dan ya banyak yang mempersepsikan Ganjar lah yang paling diidentikan dengan figur yang diinginkan oleh Jokowi. Nah, ketika misalnya itu terjadi, apakah ada ruang bagi Anies untuk masuk di salah satu lingkaran kekuasaan yang terbelah ini? Tentunya kalau masuk di salah satunya, yang mana lebih besar kansnya kalau itu terbuka? Dalam kacamata Dinda. Ya, saya ingin memberikan penjelasan mendasar dulu. Di dalam kajian sosial itu bahwa politik merupakan satu fenomena yang sangat fluid maksudnya paling cair. Iya. Kenapa? Karena di dalam politik transaksi yang terjadi adalah rasional instrumental. Rasional instrumental itu untung rugi. Dan ini yang selalu politik itu selalu bermain di aras medan negosiasi. Dan tergantung nanti apa yang menguntungkan bagi semua pihak. Kira-kira begitu kan? Nah, olehnya itu ketika bicara bahwa apakah ada peluang Anies untuk masuk ketika misalkan Jokowi percaya diri untuk pasang badan untuk tidak ikut misalkan sepenuhnya sama Bu Mega, saya kira menarik memang. Saya sebenarnya tadi mau menanggapi tema bahwa terminologi tentang kubu Jokowi atau koalisi Jokowi itu sebenarnya bisa diinterpretasi banyak hal. Yang pertama, Jokowi sebagai figur yang terlepas dari Bu Mega atau Jokowi yang kita maksud koalisi yang bekerja yang mendorong memenangkan Jokowi. Itu kan dua hal yang berbeda. Benar. Karena setelah pilkada kemarin dengan duduknya dua kolega dari Pak Jokowi itu sudah ceritanya sudah berbeda. Jokowi kalau misalkan kita mau bahasakan bahwa dia bisa percaya diri untuk punya klan tersendiri, ya saya kira sah-sah saja dan itu ada ukurannya. Apalagi tadi bahwa dia terlepas didukung Bu Mega atau tidak, dia tetap jadi presiden sampai 2024. Kira gitu kan? Iya. Dan tidak punya kepentingan lagi karena betul. sudah selesai. Betul. Satu-satunya kepentingannya adalah dia harus memilih figur yang dianggap yang bisa dipercaya untuk bisa melanjutkan pikiran-pikiran jangka panjang beliau ya. Nah, ini penting Kak Dir juga. Kenapa? Karena hemat saya Jokowi untuk akhir periode kedua tidak lagi berpikir, sebenarnya tidak hanya berpikir bahwa siapa yang akan melanjutkan, tapi itu kan yang melanjutkan itu bicara soal presiden buruk dari Presiden Jokowi sendiri. Misalkan kalau presiden yang duduk itu tidak enggan untuk melanjutkan visi misi Jokowi, itu kan persoalan juga bagi Jokowi. Benar. Dan tentu ini masuk dalam pertimbangan politik. Kira-kira begitu. Baik. Jadi dalam arti kata memang kita tidak bisa juga mengunci bahwa oposisi ini kelompok-kelompok oposisi ini akan terkunci karena memang kalau dilihat dari ambisi politik seluruh elit-elit yang ada di lingkaran Jokowi, itu masih kita meraba-raba sejauh mana Jokowi mampu meredam ambisi-ambisi itu dan akhirnya ikut pada pilihan-pilihan Jokowi. Karena kalau dilihat memang di lingkaran Jokowi kan terkesan di publik itu ada dua matahari. Karena Jokowi selaku presiden itu sendiri dan ada pemimpin koalisi atau koalisi di belakang Jokowi. Bahkan ada isu terbaru mengatakan bahwa pemilihan Panglima ini itu sebenarnya berbeda pilihan
Tapi kita jangan kembangkan ke sana. Nanti kita buat tema khusus. Beda kawan ya, beda kawan. Udah. Ya saya ingin bilang bahwa Anies dalam membangun komunikasi dengan Jokowi itu masih terbukakah ruang-ruangnya dalam situasi politik ke depan, Pak Marzuki? Penutup. Kalau saya melihat politik itu adalah kepentingan, tidak ada musuh abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Dan sepanjang kita berbicara soal kepentingan, tidak ada yang tidak mungkin. Justru disinilah kita melihat apakah Anies mampu memainkan peran itu. Kalau dia mampu, bisa saja terjadi. Kita tidak bisa tahu apa yang terjadi besok. Apalagi sampai 2024. Misalnya Anies Gibran Raka Buming di DKI saja misalnya kan Ya, gitu. dalam politik semua menjadi alternatif. Semua serba mungkin. Iya, betul. Apalagi politik sangat cair. Baik. Dida sendiri seperti apa lihatnya? Iya. Penutup. Betul. Sekian menarik. Kembali ke awal bahwa politik itu sesuatu hal yang paling fluid, paling cair, dan tergantung nanti keuntungan apa yang diperoleh. Saya melihat bahwa peluang Anies untuk masuk ke Jokowi itu tentu satu alternatif dalam realitas politik. Tetapi juga bukan hanya berbicara, kita mendorong tema ini bukan hanya untuk kepentingan Anies, tentu ada Jokowi juga yang punya kepentingan. Gitu, jangan sampai kita mengkira bahwa ini kan juga saya juga masih meraba-raba sebenarnya tema ini, mampukah ini adalah nuansanya positif atau mempertanyakan bahwa sekarang kondisinya ini tidak mampu sebenarnya. Itu juga satu hal yang harus banyak, menimbulkan banyak tafsiran. Betul. Baik sahabat dan sobat Tipiso, memang membicarakan kontestasi nasional, membicarakan sosok seperti Pak Anies, Pak Jokowi, Pak Ganjar, itu tidak ada habisnya. Kenapa? Karena mereka memang ini adalah tokoh-tokoh yang sangat menarik untuk dibicarakan dengan segala kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan mereka. Namun tentu kita harus fokus pada tema dan diskusi kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti sesuai perkembangan politik ke depan. Saya berharap kedua narasumber ya selalu siap untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, terkhusus menuju 2024, karena saya melihat pendidikan politik ini harus lebih ditingkatkan. Karena sampai hari ini saudara-saudara kita, masyarakat Indonesia ini masih sangat memerlukan edukasi politik, karena masih minimnya pengetahuan mereka tentang dunia politik, sehingga mereka masih cenderung mengembangkan sebuah isu-isu yang mereka ini tidak takar atau tidak kaji. Itu mungkin karena masih minimnya pendidikan politik. Makanya ya ruang-ruang pendidikan politik itu harus kita buka untuk masyarakat Indonesia, dan ya sebagai orang-orang yang memiliki pengalaman, keilmuan, ya harus selalu siap mengedukasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah menyiapkan waktunya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dan sahabat-sahabat saya dan sobat-sobat saya di episode dan nantikan diskusi-diskusi menarik di episode pada kesempatan ke depan, dan jangan lupa ya untuk selalu mensubscribe dan menonton setiap diskusi-diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.